Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya, sebab hidupku berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu Bapa, dengan pujian baru, ingin mempersembahkan ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan, sebagai persembahan syukur kami. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Bapak, terima kasih kami bersekutu hari ini.
Kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Dan sekarang kami ingin menikmati firman-Mu, urapi kami semua, sehingga firman-Mu ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Juga kami ingin melayani Tuhan dengan doa. Tuhan tolong kami, sehingga sungguh Tuhan, kami benar-benar dapat menyatukan hati dan bersungguh-sungguh serius dalam kami menaikkan doa kami kepada Tuhan, dan kami diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berada di mekanisme online ini. Kita bersekutu dan sekarang kita akan melanjutkan yang beberapa hari ini kita renungkan, yaitu mengenai manusia rohani ya. Dan mengenai manusia rohani ini kita sudah meneliti yang kemarin dulu mengenai manusia duniawi. Nah, manusia duniawi itu ternyata dalam surat Galatia, khususnya dalam perikop ini saja, itu memiliki 16 ciri ya manusia duniawi. Itu yang harusnya dihindari, karena di sana dikatakan kalau berpikir secara perbuatan daging ya, atau perbuatan kedagingan, yaitu pikiran secara duniawi saja, maka di sana disebutkan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Dan sekarang kita sampai masih di kitab Galatia ayat yang ke-22, yaitu kita akan berbicara mengenai manusia rohani itu sendiri. Di sini dikatakan, setelah kita meneliti ayat-ayat di atasnya, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Saya baca untuk saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita memperhatikan apa yang disebut buah roh. Jadi manusia rohani itu memikirkan hal-hal yang rohani. Dan kata rohani itu akar katanya adalah roh. Jadi logikanya kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu orang itu dipimpin Roh Kudus. Karena harap diperhatikan, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengaku menjadi murid Kristus, tapi hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau dipimpin Roh Kudus, kok ada orang Kristen yang hidup dalam dosa. Jadi ke gereja ya iya, menyembah Tuhan ya iya, menurut pengakuannya, KTP-nya juga Kristen, tapi dosa berjalan terus di dalam hidup orang itu. Jadi dia bukan hanya sekedar jatuh dosa, tapi hidup dalam dosa. Nah, kalau itu sudah kita renungkan, ini yang menyangkut manusia duniawi ya, yang ayat-ayat di atasnya ini, yang kemarin mulai ayat 19 itu. Tapi sekarang kalau yang disebut manusia rohani itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, itu sebabnya maka di sini dinyatakan melalui firman Tuhan ini, buah roh ialah, nah tadi disebutkan itu ya. Di bawah itu disebutkan ada 9 poin yang harus kita renungkan satu persatu. Nah, hari ini kita akan merenungkan mengenai kasih. Apa itu yang disebut kasih? Saudara-saudara, jadi kalau orang yang berpikiran rohani, orang yang sudah menghidupi sebagai manusia rohani, itu di dalam hidupnya harus mengeluarkan buah roh. Kita dipimpin Roh Kudus, lalu hidup kita ini nanti akan memanifestasikan pimpinan Roh Kudus itu. Berupa apa? Yang nomor 1 disebutkan adalah kasih. Saudara-saudara, saya kalau menjelaskan soal kasih ini bisa beberapa seri, saudara. Panjang. Satu pokok renungan saja soal kasih itu bisa menjadi beberapa session. Tetapi saya akan menyingkat saja, saudara-saudara ya. Ajaran Tuhan Yesus itu kepada kita itu supaya kita mengasihi. Mengasihi siapa?
Nanti di 1 Petrus juga disebutkan. Makanya saudara-saudara kalau mengerti firman Tuhan itu tidak bisa hanya dari satu bagian Alkitab ya, mesti dari bagian-bagian Alkitab yang lain. Ya, contohnya ya ini saya ingin menyampaikan bahwa di 1 Petrus dituliskan kita mengasihi itu kepada saudara-saudara seiman, kasih kepada saudara-saudara seiman, tapi juga akhirnya kasih kepada semua orang. Nah, ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, lalu apakah kasih itu sendiri? Saya menyimpulkan, kasih itu memberi dan kasih itu berkorban. Dan kasih itu tidak bisa dipaksakan, tetapi kasih itu lahir dari hati nurani yang dalam untuk memberi dan berkorban terhadap orang yang dikasihi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kita saya sebut adalah sesama manusia. Ya, karena nanti ada orang yang mengasihi hewan piaraannya juga tuh, tapi ini sesama manusia, objeknya. Saudara, orang yang mengasihi itu muncul dari hati. Makanya kalau Tuhan mengasihi manusia itu ya memang Tuhan, hati nuraninya Tuhan itu, kalau saya boleh menyebut bahwa Tuhan itu disebutkan memiliki hati nurani, itu hatinya Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya, mengasihi manusia. Karena itu Tuhan mau berkorban. Ya, kasih yang sejati itu dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kasih yang paling besar itu adalah kasih seseorang yang mau menaruhkan nyawanya untuk orang yang dikasihi. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga hukum yang sekarang berlaku di perjanjian baru itu adalah hukum kasih. Nah, kita sekalian yang menjadi murid Kristus, kita harus bisa mengeluarkan kasih itu, saudara-saudara. Dalam pengalaman hidup saya dan pengalaman pelayanan saya, sekali lagi, kasih itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi karena perintah Tuhan, kadang-kadang saya memaksakan diri saya untuk mengasihi seseorang atau siapapun ya yang layak dikasihi, itu dengan memaksa diri. Karena saya ingat perintah Tuhan itu saja. Ya, saya harus mengasihi kok, walaupun ada orang-orang yang tidak layak saya kasihi. Itu pengalaman saya ya. Tapi kemudian nanti dengan berjalannya waktu, ternyata Tuhan itu membawa bahwa apa yang kita lakukan itu yaitu mengasihi seseorang walaupun orang itu tidak layak kita kasihi, pada akhirnya nanti akan menimbulkan kenikmatan ilahi, kenikmatan surgawi, saudara-saudara sekalian. Yaitu ketika kita mampu mengasihi seseorang itu. Dan pada akhirnya nanti firman Tuhan yang benar. Banyak kasus yang saya alami dalam hidup saya dalam hal ini, ya gitu. Ketika saya mengasihi seseorang yang tadinya saya sebetulnya tidak mau mengasihi. Tetapi pada akhir kisah, itu Tuhan memberikan kepada saya atau mencelikkan mata saya. Dan Tuhan menyatakan, benar toh, coba seandainya kamu tidak mengasihi orang itu. Apa yang akan terjadi? Kamu sendiri yang akan rugi. Atau bahkan menimbulkan bahaya terhadap kamu. Tapi ketika sekarang mengasihi jadi sesuai dengan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, lalu kasih itu akhirnya menjadi timbul. Jadi saya tidak usah disuruh-suruh, saya sudah mampu mengasihi pribadi yang bersangkutan. Itu saudara ya. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Ya, sekali lagi saya kalau memperpanjang kisah-kisah tentang mengenai kasih ini agak panjang saudara ya. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebetulnya mengerti soal kasih itu. Apa sih kasih itu? Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita pemahaman, penjelasan mengenai kasih itu di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Saudara kalau memahami ini saja sudah tahu, oh kasih itu toh, seperti itu. Nah, mari kita baca. Saya ingin baca untuk saudara dan ini mari kita renungkan supaya kita dapat memahami dan menghidupi kasih dan ditujukan kepada sesama manusia. Ke 1 Korintus pasal 13 mulai ayat 1. Di sini dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, betapa luar biasanya yang namanya kasih itu. Lanjut ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, perhatikan mulai ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Perhatikan ayat ini ditutup dengan ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya tidak bisa menjelaskan dengan panjang karena memang renungan ini diciptakan supaya singkat saja, sehingga yang mengikuti lebih nyaman, tidak terlalu panjang banget seperti itu ya. Hanya saya ingin mengajak saudara-saudara menyelesaikan PR. Coba 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 ini Anda baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi ya. Nanti sesudah renungan ini saya minta saudara membuka Alkitab lalu membaca, tapi kata aku di situ diganti dengan nama saudara. Asik banget nanti ya, nanti silakan saudara mempraktekkan gitu ya. Jadi contohnya ya 1 Korintus pasal 13 ayat 1 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, kan begitu, itu dituliskan begitu. Tapi nanti aku ini diganti dengan nama kita. Nama saya Supangat. Jadi saya berkata, sekalipun Pangat dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika Pangat tidak mempunyai kasih, Pangat sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun Pangat mempunyai karunia untuk bernubuat, dan Pangat mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun Pangat memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika Pangat tidak mempunyai kasih, Pangat sama sekali tidak berguna. Asik kan? Saudara menghayati nanti sampai di bawah. Nanti saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari pembacaan ini. Nah, kita menghayati soal kasih ini. Saudara, Tuhan kita hukumnya adalah kasih. Karena itu mari kita menghidupi kasih ini. Minta kepada Tuhan supaya kita mampu mengasihi semua orang. Nanti kalau kita berhasil mempraktekannya, betapa luar biasanya hasil dari kita mengasihi seseorang itu, saudara-saudara sekalian. Karena itu, sekali lagi, mari kita minta kepada Tuhan supaya dapat menghidupi firman-Nya, sehingga kita tidak menjadi manusia duniawi yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, tapi menjadi manusia rohani. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Nanti kita juga akan bawa nama-nama yang sampai saat ini masih dikirimkan kepada kita untuk didoakan. Saya berharap saudara-saudara satu dengan kita untuk berdoa. Kita katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Tuhan.
Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa, berlindunglah dalam sabda Bapa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami semua umat-Mu yang mampu menghidupi firman ini sehingga kami menikmati berkat-berkat-Mu lebih lagi. Sekarang kami ingin melayani Tuhan dengan doa. Kami tetap mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pemulihan khususnya kepada bangsa dan negara kami menghadapi situasi khusus ini sehingga kami dipulihkan dalam segala segi kehidupan kami dan kami semakin nyaman, semakin mampu mempersembahkan ibadah kami kepada Tuhan dengan lebih hikmat lagi. Terima kasih situasi khusus ini menciptakan terobosan baru sehingga hidup kami semakin berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami menyerahkan nama-nama yang masih terus harus kami doakan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Kami mohon saudara kami yang memerlukan kesempurnaan kesembuhan dan juga kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah. Kami mohon Tuhan mengingat nama-nama ini dan hadir secara khusus menjamahkan tangan-Mu memberikan kesembuhan maupun kesempurnaan jasmaniah yang dirindukan. Kami menyerahkan Ananda Aryati Wirawan, Ibu Warni Setiawati, Ibu Elisabeth Rianawati Singgih, juga Ibu Budi Suswanti, semuanya di Purwodadi, dan juga Ibu Kristiningsih Joko Widodo yang di Jogja, Ibu Endah Winastuti Rokmati Warsito di Salatiga, juga Bapak Edi Takaryanto di Ambarawa, Ibu Suparmi di Penawangan, anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, dan Simbah Rasmini di Ngerubukan. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong dan sesuai dengan limpah rahmat kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, kenormalan jasmaniah yang semakin sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami menyerahkan saudara kami Ibu Purwati Ananda Betania, juga Ibu Yohana Asri Sabtorini yang di Kediri. Tuhan menolong memberikan jalan keluar dari pergumulan yang ada pada mereka, baik pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan melanjutkan usaha dari almarhum suami yang dirasa berat, memerlukan pertolongan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan jalan keluar sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar itu. Juga penyelesaian sertifikat tanah yang semuanya ini pergumulan-pergumulan hidup yang menyangkut hidup kami yang akan datang dari nama-nama yang kami sampaikan kepada Tuhan ini. Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami menyerahkan pelayanan kami, tim pelayanan di tempat ini yang melayani baik secara onsite maupun online. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami semua. Tim pelayanan menyatukan hati kami dengan hati yang murni oleh anugerah Tuhan dan pertolongan pimpinan Tuhan. Kami bersatu memuliakan Tuhan. Tuhan menyempurnakan semua yang kami kerjakan, baik dari mekanisme pelayanan, penguasaan mekanisme yang ada, dan juga kesempurnaan peralatan, segala sesuatunya. Tuhan yang melengkapkan kepada kami, memimpin kepada kesempurnaan untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami berdoa untuk semua yang mengikuti renungan saat ini dari rumah kami masing-masing, walaupun di tempat berbeda, tetapi kami menyatukan hati, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan yang melayani Tuhan diberkati. Karena itu kami menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan berkat limpah rahmat-Mu kepada kami. Oleh karena itu kami hadapi hari kami Tuhan dengan penuh optimisme, percaya diri, dengan penuh semangat dan bergairah meraih masa depan kami bersama dengan Tuhan, meraih kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mantap kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin.
Demikian doa malam kali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kami berharap saudara mengikuti, terus mendukung kami, dan juga mendukung doa, dan juga memberikan subscribe kepada yang belum memberikan subscribe, supaya tim pelayanan kami terdukung, juga membagikan kepada orang-orang lain sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati. Saya menyarankan saudara, kalau yang kadang-kadang secara teknis ada yang merasa berat mengikuti streaming itu, silahkan saudara mengunduh video yang sudah terarsip di channel kami untuk dapat dinikmati renungannya khususnya, dan memperkuat iman kita. Itu harapan kami. Selamat menyambut hari ini dengan penuh gairah kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.